Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah simulasi penting dalam sistem kesehatan digital. Rumah sakit IPB berupaya meningkatkan rujukan pasien dari VKTP melalui sistem Siture. Namun, VKTP lebih banyak merujuk ke rumah sakit lain. Pendekatan dilakukan melalui relasi pelayanan dan kemudahan sistem digital untuk membangun kepercayaan. Pelayanan kesehatan yang bermutu tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga medis, tetapi juga oleh sistem yang mampu menghubungkan antara fasilitas kesehatan secara efektif dan efisien. Di tengah upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan tersebut, sistem rujukan digital seperti Siture menjadi solusi integrasi layanan antara fasilitas kesehatan. Namun, dalam implementasi, tidak semua berjalan sesuai harapan. Rumah sakit IPB sebagai fasilitas rujukan lanjutan justru mengalami penurunan jumlah rujukan dari beberapa VKTP. Meskipun kapasitas pelayanan tersedia dan sistem digital telah dioptimalkan, kepercayaan dari VKTP belum sepenuhnya terbentuk. Video ini menggambarkan bagaimana proses lobi dan negosiasi dilakukan antara rumah sakit dan VKTP dalam upaya meningkatkan rujukan pasien melalui Siture di tengah dinamika dan tantangan yang ada. Ya, selamat malam. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami dari manajemen Rumah Sakit Tipe B yang bermaksud untuk melakukan negosiasi atau koordinasi sekaligus membangun sinergi terkait optimalisasi rujukan pasien dari FKTP melalui sistem SISROT. Berdasarkan data internal yang kami terima dalam beberapa bulan terakhir, jumlah rujukan FKTP Bapak Ibu ke rumah sakit kami mengalami penurunan sementara kapasitas layanan kami masih cukup memadai untuk menerima pasien rujukan. Oleh karena itu, kami ingin memahami secara lebih mendalam kendala ataupun pertimbangan yang dihadapi FKTP dalam menentukan rujukan, sehingga kami dapat melakukan perbaikan secara tepat sasaran. Baik, terima kasih Ibu. Selamat malam juga. Di sini saya mewakili teman-teman di Puskesmas sebagai Ketua Forum Puskesmas menyambut baik inisiatif yang sudah dilaksanakan oleh rumah sakit. Khususnya ini rumah sakit tipe B ya Bu ya, terkait permasalahan rujukan. Karena jujur kami di lapangan sangat membutuhkan rumah sakit rujukan yang responsif dan bisa diandalkan. Kami juga kalau misalkan masih bisa dioptimalkan di daerah, khususnya di rumah sakit tipe B daerah, kami juga tidak mau merujuk ke rumah sakit lain sebenarnya. Tapi kami mungkin perlu menyampaikan sedikit Bu, pandangan kami secara objektif bahwa ada beberapa pengalaman sebelumnya yang mungkin menjadi pertimbangan kami, teman-teman di FKTP, khususnya untuk merujuk ke rumah sakit Ibu, ada kendala-kendala dan hambatannya Ibu. Ada beberapa mungkin rujukan yang ditolak, ada beberapa juga mungkin yang rujukannya terlambat untuk direspon. Ada beberapa kasus di mana rujukan yang kami lakukan itu harus menunggu cukup lama. Mungkin untuk kondisi pasien sudah kami coba stabilisasi terlebih dahulu di FKTP. Tapi mungkin ketika proses rujukan yang dirasa lambat oleh keluarga pasien itu yang mungkin menekan kami ya sebagai pihak FKTP. Yang pada akhirnya kami memilih rumah sakit lain yang mungkin bisa lebih cepat dalam bentuk respon. Hmm. Baik, kami sangat memahami dan sangat menghargai penyampaian dari Bapak ya. Perlu kami sampaikan bahwa pada periode tersebut kondisi bed occupancy rate atau bor di rumah sakit kami memang berada pada tingkat yang cukup tinggi, sehingga berdampak pada keterbatasan kapasitas penerimaan pasien. Namun demikian, kondisi tersebut telah menjadi bahan evaluasi untuk rumah sakit kami, dan saat ini kami telah melakukan beberapa langkah perbaikan, di antaranya penguatan manajemen tempat tidur, optimalisasi alur pelayanan, dan peningkatan kecepatan respon pada sistem SISROT, Pak. Hal tersebut kami pun memahami apabila memang ada perbatasan kapasitas. Kami juga menyadari bahwa rumah sakit tipe B pasti akan menjadi rumah sakit rujukan di daerah. Namun dari segi pandangan FKTP, pasti yang menjadi prioritas atau kepastian pelayanan bagi pasien itu adalah ini apakah bisa direspon atau tidak, atau apakah bisa dirujuk atau tidak. Karena mungkin dalam kondisi kedaruratan atau rujukan tertentu, kami tidak memiliki waktu yang cukup lama untuk bisa menunggu respon yang pastinya belum pasti ya Bu ya. Terkadang kami juga menerima beberapa respon atau umpan balik dari pasien
ketika menunggu proses pelayanan rujukan dan setelah dirujuk. Karena mungkin ada kurang informasi juga yang diberikan kepada pasien dan keluarga setelah sampai di sana. Oke, baik. Terima kasih ya Pak atas masukannya. Sebagai bentuk komitmen kami dalam meningkatkan mutu pelayanan, kami telah melakukan beberapa perbaikan. Seperti yang pertama, penetapan standar waktu respon rujukan melalui Sisrut maksimal di 10 menit. Lalu penyediaan petugas khusus untuk memonitoring rujukan secara real time dan pembukaan hotline rujukan yang dapat diakses langsung oleh FKTP. Bagaimana Bapak? Tersebut kami pasti tentunya apresiasi ya Bu. Namun selain hal tersebut, kami juga memandang penting adanya komunikasi antara tenaga medis kami di FKTP dan juga di rumah sakit, khususnya untuk kasus-kasus yang memang membutuhkan tindak lanjut atau koordinasi khusus. Kami harap tidak hanya sistemnya saja yang perbaiki, tapi mungkin hubungan profesional antar tenaga kesehatan juga dapat diperkuat, Bu. Baik, kami sepakat dengan hal tersebut ya Pak. Untuk itu, kami berencana membangun mekanisme komunikasi yang lebih aktif seperti forum koordinasi berkala, grup komunikasi lintas fasilitas, serta diskusi kasus atau case discussion untuk pasien tertentu. Kami percaya bahwa peningkatan mutu rujukan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga kolaborasi dan kepercayaan di antar tenaga kesehatan ya Pak ya. Tapi kami juga perlu menegaskan ya di sini ya, Bu, karena kepercayaan itu tidak hanya dibangun hanya lewat rencana saja, Ibu. Bisa saja kita hari ini berencana, namun pada pelaksanaannya masih tetap sama. Maka dari itu, kami harapkan implementasi dari yang konsisten dari pihak Ibu sebagai rumah sakit, begitupun kami dari pihak FKTP sebagai pihak perujuk. Karena kembali lagi di lapangan kami perlu perbaikan dan hal tersebut kami harapkan berjalan dengan baik di lapangan nantinya. Baik, kami sangat memahami hal tersebut ya Pak. Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya masa uji coba selama 1 bulan, di mana FKTP dapat mulai meningkatkan rujukan secara bertahap ke rumah sakit kami. Selama periode tersebut, kami akan menyampaikan laporan secara transparan terkait respon time, tingkat penerimaan pasien, dan tindak lanjut pelayanan. Kami juga membuka ruang evaluasi bersama sebagai bentuk akuntabilitas dan komitmen kami dalam membangun kepercayaan ya Bapak. Baik, Ibu, dengan adanya komitmen tersebut, mungkin saya mewakili teman-teman FKTP yang lain, khususnya Puskesmas, bersedia untuk melakukan uji coba bertahap tersebut. Tapi kami akan tetap melakukan evaluasi secara berkala, Bu, untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan itu sudah sesuai dengan apa yang hari ini disampaikan. Baik, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Bapak kepada kami. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan serta memastikan bahwa setiap pasien rujukan mendapatkan pelayanan yang optimal. Kami berharap kerjasama ini dapat berkembang dengan demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh di rumah sakit kami ya Pak ya. Baik, Ibu, terima kasih atas atensinya terkait masalah hari ini, Bu. Yang akan saya coba sampaikan pada teman-teman di FKTP. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Melalui proses negosiasi yang terbuka dan penuh dinamika, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan uji coba peningkatan rujukan secara bertahap. Konflik yang muncul justru menjadi dasar perbaikan sistem dan penguatan komitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Proses lebih menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian alami dalam negosiasi. Pihak PKTP menekankan pada pengalaman nyata dan keselamatan pasien, sementara pihak rumah sakit berfokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal. Keberhasilan negosiasi terjadi ketika negosiator tidak defensif, tetapi mampu menawarkan solusi konkret seperti peningkatan respon, sinkronisasi, transparansi data, serta evaluasi bersama. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan tidak dibangun dari sistem saja, tetapi konsisten pelayanan dan komunikasi yang efektif. Demikian simulasi lobi rujukan pasien melalui sinkronisasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai alur koordinasi antara fasilitas kesehatan yang cepat dan terintegrasi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat.